Untuk kesekian kalinya tindak penganiayaan dan penyekapan kembali terjadi, dan ini namun ironisnya peristiwa tersebut terjadi di dalam sebuah panti asuhan. Ini dia, Panti Asuhan Samuel namanya. Panti asuhan yang berada di kawasan perumahan elit Tangerang, Banten ini kabarnya sang pemilik kerap melakukan tindak penganiayaan terhadap sejumlah anak dalam panti asuhan. Bagaimana tidak, lebih dari 30 anak yang berada di dalam panti asuhan ini kabarnya kerap mendapat penganiayaan dan penyiksaan. Bahkan, anak-anak yang berada dalam panti asuhan 2 lantai ini dilarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar panti asuhan. Meski terlihat cukup mewah, namun kondisi di dalamnya jauh dari layak untuk dijadikan sebagai panti asuhan. Namun, sang pemilik panti asuhan membantah jika dirinya kerap melakukan tindak penganiayaan, apalagi penyekapan. Di balik itu ada dalangnya, ada pelakunya, ada oknumnya. Siapa ini oknumnya? Ya seperti LBH dengan, ya minta maaf ya, kalau saya bicara, itu kan antara LBH dengan yang mengaku donatur itu kan Pak Yoyo. Nah, dia mengaku donatur panti kami. Kalau donatur saya kenal siapa itu donatur saya, dan kalau dia sebagai donatur tentu membantu saya bekerja sama mengkritik atau bekerja sama lah untuk bikin bagus anak-anak menjadi yang maksimal. Namun, sejumlah anak yang berada di dalam panti asuhan yang berdiri sejak 14 tahun silam ini menuturkan kerap mendapat penganiayaan, bahkan menjadi korban penyiksaan oleh sang pemilik. Perlakuannya pun beragam, mulai dari menampar, mencubit, bahkan diinjak kepalanya. Selain itu, kabarnya ada juga korban yang mengaku bahwa dirinya pernah diperkosa. Disabet pakai geper. Di bagian apa? Kepala. Diinjak kepala. Saya juga sempat pernah diborgol kaki. Diborgol? Di mana ini diborgol? Di kaki dua-duanya, disuruh jalan. Baik. Habis diborgol saya di rantai. Dipukul. Di bagian apa? Bagian tangan. Kenapa dipukul? Cuman ngajak bayi ke gereja. Ngajak bayi ke gereja. Kondisi ini memaksa Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI mengevakuasi sejumlah bayi dan balita. Ironisnya, hampir semua balita dalam keadaan lusuh dan kurang mendapatkan perawatan yang layak. Bahkan, ditemukan 2 bayi berusia 1 tahun dalam keadaan demam dan belum mendapatkan perawatan medis. Sementara tubuh sebagian besar balita lainnya penuh luka yang sudah mengering. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kabarnya ada seorang balita yang meninggal dunia lantaran tidak mendapat perawatan intensif karena sakit. Selain KPAI, sejumlah polisi juga dilibatkan untuk mengevakuasi sejumlah balita. Bahwa saya melakukan evakuasi tadi didampingi oleh pihak keamanannya, polisi ya, 2 polisi, bahkan ngantar ke rumah sakit juga dengan polisi. Prosedur itu kita patuhi gitu loh. Jadi jangan mengabaikan hal-hal yang terjadi pada siang hari tadi. Lalu kemudian dengan polisi juga saya minta untuk mengawasi selama di rumah sakit. Jadi kita kerjasama dengan pihak keamanan seperti yang Pak Dirjen katakan. Prosedur itu kita lakukan. Bahkan anak-anak itu juga kita serahkan kepada pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan.